Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Sulistiawati dari PG PAUD UT Tulangan, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perspektif filosofis dan relevansinya di era digital. Pilar pendidikan adalah dasar atau fondasi yang menopang seluruh proses pendidikan agar berjalan secara terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa fondasi yang kuat, pendidikan sulit menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Fungsi pilar dalam pendidikan. 1. Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan. 2. Sebagai landasan pembentukan karakter. 3. Pengarah proses pembelajaran. Tujuan pendidikan nasional yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional menunjukkan keseimbangan antara aspek akademik dan karakter. Pilar pendidikan nasional terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu keimanan dan ketakwaan, karakter dan moral, pengetahuan, keterampilan, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Kelima pilar tersebut saling berkaitan dan harus berkembang secara seimbang. Jika salah satu pilar diabaikan, maka tujuan pendidikan nasional tidak akan tercapai secara maksimal. Sudut pandang filosofis. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntut segala kekuatan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Konsep utama, memanusiakan manusia, pendidikan yang memerdekakan, dan pengembangan potensi peserta didik. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga proses membentuk karakter, kepribadian, dan kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang merdeka dan bertanggung jawab. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, guru menjadi contoh dalam sikap, perilaku, disiplin, dan tanggung jawab. Prinsip pertama yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sung tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Seorang guru harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, baik dalam bersikap, perilaku, disiplin maupun etika. Di era digital, keteladanan guru juga terlihat dalam penggunaan teknologi dan media sosial secara bijaksana, sehingga peserta didik dapat meniru perilaku positif tersebut. Ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, peran guru juga sebagai motivator, fasilitator, dan pendamping. Dalam proses pembelajaran, guru harus hadir di tengah peserta didik untuk memberikan motivasi dan semangat belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan potensi dan kemampuan terbaik mereka. Dengan adanya dukungan dari guru, peserta didik akan lebih percaya diri dan aktif dalam belajar. Tutwuri Handayani, guru memberikan dukungan, kepercayaan, dan kesempatan berkembang. Setelah peserta didik mampu belajar secara mandiri, guru memberikan kepercayaan dan dukungan agar mereka dapat berkembang sesuai potensinya. Prinsip ini mengajarkan bahwa pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Relevansi pilar pendidikan di era digital. Tantangan abad 21. 1. Transformasi teknologi, artificial intelligence, digitalisasi pendidikan, dan globalisasi. Berikutnya yaitu kebutuhan. Apa kebutuhan anak-anak? Literasi digital, kreativitas, dan kolaborasi, serta komunikasi. Relevansi pendidikan di era digital saat ini, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, peserta didik perlu memiliki kemampuan literasi digital, berpikir kritis, kreativitas, komunikatif, dan kolaborasi. Pilar pendidikan menjadi pedoman dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu memanfaatkan teknologi secara positif dan tanggung jawab. Tantangan implementasi.
berupa cyberbullying, hoax, kecanduan gawai, dan menurunnya interaksi sosial. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat terhadap berbagai tantangan yang harus dihadapi seperti penyebaran informasi palsu, hoax, kecanduan gawai, cyberbullying, serta menurunnya interaksi sosial secara langsung, tantangan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter tetap terjadi. Pendidikan karakter tetap menjadi kebutuhan utama agar peserta didik mampu menggunakan teknologi dengan bijak. Strategi penguatan pilar pendidikan. 1. Penguatan pendidikan karakter, literasi digital. 3. Pembelajaran berbasis proyek. Dan 4. Kolaborasi sekolah dan keluarga. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan pilar pendidikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: meningkatkan pendidikan karakter, mengembangkan literasi digital, menerapkan pembelajaran berbasis proyek, serta memperkuat kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang unggul dan berkarakter. Mengapa pemikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan? Dulu guru mengajar tentang keteladanan, motivasi, dan dorongan. Sekarang kita belajar digital citizenship, pembelajaran interaktif, dan self-directed learning. Apa itu? Analisis kritis jika dianalisa secara mendalam, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Keteladanan guru dapat diterapkan dalam dunia digital, motivasi belajar dapat ditingkatkan melalui teknologi belajar, dan kemandirian peserta didik dapat dikembangkan melalui berbagai sumber belajar digital. Oleh karena itu, meskipun zaman telah berubah, nilai-nilai pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara tetap menjadi landasan yang kuat dalam dunia pendidikan. Kesimpulannya yaitu, pilar pendidikan merupakan fondasi pendidikan nasional. Pendidikan tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga karakter. Pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dalam era digital, dan literasi digital dan karakter harus berjalan secara seimbang. Demikian presentasi saya tentang pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara, apakah masih relevan atau tidak dengan era digital saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.